Good morning and welcome back to Football Morning Show. Masih bersama gue Hanif Tamrin yang tetap setia menemani aktivitas pagi kalian setiap jam 7 pagi. Congratulations fans Arsenal, you guys are in the final. Come on, let's go. Kita berikan dulu seruputan. Iya, seruputan masuk ke final Liga Champions setelah penantian 20 tahun. Masuk di final pertama, fans Arsenal bisa merayakan hari ini ya, karena they are in the final once more. Manis sekali pagi ini tentunya buat fans Arsenal. Deserve, congratulations kawan-kawan. Dan kita sapa juga dulu ya para fans Arsenal sudah bergabung tentunya di kolom komentar episode kemarin, antara lain dengan profesi unik seperti Satpam BPJS. Ada juga TKI di Saudi Arabia. Dan pastinya ada supir Jeep Lavatur Merapi yang juga nonton FMS di sela-sela aktivitasnya kan nih. Supir Jeep Lavatur Merapi ini harus bangun pagi guys. Ini tuh harus standby dari jam 4 pagi. Makanya mereka tuh di sela-sela ini sambil nunggu nonton FMS. Nice dream ya. Dan buat kalian semua yang profesinya unik-unik dan tentunya dalam persiapan menuju tempat kerja kalian, sudah di depan mata perhelatan Piala Dunia kawan-kawan ya. Mari kita ramaikan bersama-sama dengan membeli Rexona X FIFA Limited Edition di toko kesayangan kalian ya. Ikutan berburu stars bersama Rexona. Caranya gampang, kalian tinggal beli produk Rexona apa saja tentunya. Dan jangan lupa untuk struknya. Dan juga kalau kalian beli online itu di screenshot ya bukti pembeliannya, bukti transaksinya. Untuk kalian kemudian tinggal upload struk pembelian ke WhatsApp Rexona yang ada di QR code kiri bawah layar kalian. Dan kumpulkan stars sebanyak-banyaknya untuk menukarkan hadiah yang juga berbagai macam yang sudah disiapkan tentunya oleh Rexona di periode dari tanggal 1 Mei hingga 31 Juli 2026. Tentunya deodoran pertama dengan teknologi amino aktif memberikan 3 kali proteksi untuk melawan bau badan dan juga keringat berlebih. Dan berkat Rexona, Football Morning Show bisa dinikmati secara gratis setiap hari Senin sampai Jumat. Jadi kalian jangan lupa untuk komen W Rexona biar kerjasama kita bisa tetap diperpanjang setelah Piala Dunia selesai. Itu dia kawan-kawan. Pastinya kita langsung masuk dulu ke hasil terkini dari Liga Champions semifinal leg kedua yang sudah tersaji dini hari tadi, baru saja selesai, antara Arsenal yang menjamu Atletico Madrid. Dan akhirnya The Gunners setelah 20 tahun kembali berlaga di final Liga Champions. Kepastian ini didapat setelah The Gunners berhasil menumbangkan Atletico Madrid 1-0 di leg kedua semifinal Liga Champions, di mana satu-satunya gol yang tercipta di partai ini itu lewat sebuah kejelian dan extra effort yang dilakukan oleh Bukayo Saka dan memanfaatkan bola syuting muntahan Leandro Trossard yang ditepis oleh Jan Oblak ya. Dan tentunya Saka telah terlibat langsung dalam 14 gol di 14 penampilan Liga Champions terakhirnya ketika bermain di Stadium Emirates dengan kontribusi 9 gol dan 5 assist. Kita lihat dulu statistik teman-teman dari pertandingan ini, di mana tentunya ball possessions kini dimenangkan oleh Arsenal ya dengan 54% berbanding 46%. Dengan expected goals pun juga sama, Arsenal memimpin 1,5 berbanding 0,5 untuk Atletico. Total shots juga didominasi oleh Arsenal 13 berbanding 9, sama-sama memiliki 2 shots on target. Dan Arsenal punya tentunya peluang besar lebih banyak ya. Ada juga sebenarnya beberapa penyelamatan krusial dari David Raya maupun blok yang sangat-sangat krusial dari Declan Rice ya. Kemenangan ini mempertegas dominasi Arsenal atas tim Spanyol dalam 10 pertemuan terakhir, di mana The Gunners tidak pernah kalah, 8 kali menang dan 2 kali imbang. Dan banyak sekali pihak-pihak yang meragukan Mikel Arteta untuk bisa menavigasi skuad Arsenal
untuk at least ya memutus mata rantai puasa gelar. Tapi gue selalu bilang berikan dia waktu, give him time ya. Dan sekarang itu apa yang sudah tercapai at least sangat-sangat outstanding. Membawa Arsenal maju ke partai final Carabao Cup meskipun kalah dari Manchester City, membawa Arsenal juga maju ke final Liga Champions. Nanti akan bertemu salah satu dari PSG atau Bayern Munich ya. Dan sekarang sudah unggul atas Manchester City hingga pekan ke 35 ya. Hingga pekan ke 35 kembali unggul clear 2 poin atas Manchester City ya. Dan kita harus fair. Gue ingin mengajak kalian semua memberikan penilaian yang fair. Kenapa? Jurgen Klopp sempat ada di posisi ini teman-teman. Di salah satu musim terbaiknya bersama Liverpool, di mana mereka juga punya peluang untuk quadruple dan ended up dengan memenangkan gelar Carabao Cup dan juga FA Cup. Mereka kehilangan 2 gelar yang paling prestisius, Liga Champions dan juga Premier League ya. Pada saat itu puja-puji, kredit kita berikan kepada Jurgen Klopp. Kita regards dia sebagai pelatih genius. Arguably apa yang dicapai oleh Mikel Arteta bersama Arsenal musim ini itu hampir menyamai apa yang Jurgen Klopp capai ya. Maju ke beberapa final, terus bersaing dengan Manchester City, sama timnya bersaing Jurgen Klopp pada saat itu juga bersama Man City sampai pekan-pekan terakhir. So we give Mikel Arteta credit he deserve ya. Itu menurut gua. Apalagi kawan-kawan, menurut seluruh tanda-tanda yang gua lihat ini akan menjadi musim terakhir Pep Guardiola. Apabila itu memang terjadi, akan terjadi sebuah perubahan radikal yang tadinya Manchester City memiliki keunggulan dari sisi manajer, di mana manajer aja udah akan memberikan mereka kemenangan ya, karena begitu monsternya Guardiola memenangkan 4 gelar Premier League beruntun, 1 dekade terakhir dia menang 7 kali Premier League ya. Jadi ini nggak sama level playing fieldnya, begitu sama ketika dulu United punya Sir Alex. Nah sekarang dengan Guardiola kemungkinan besar pergi di musim panas nanti, level playing field seluruh tim akan kembali sama. Dan siapa yang akan mendominasi itu tergantung kepada siapa yang memiliki squad lebih baik. Dan definitely Mikel Arteta punya something to build on untuk mulai membangun dominasi Arsenal, karena sekarang mereka memiliki puncak dari cycle tim mereka. Kita lihat dulu statement dari Mikel Arteta kawan-kawan kepada Sky Sports pasca kemenangan Arsenal. Ini malam yang luar biasa. Suasana di stadion begitu spesial, atmosfer yang diciptakan para pendukung, energinya membuat malam ini spesial. Para pemain melakukan pekerjaan yang luar biasa setelah 20 tahun, dan untuk kedua kalinya dalam sejarah kami kembali ke final Liga Champions. Itu yang disampaikan oleh Mikel Arteta kepada Sky Sports, dan tentunya kita lihat progres yang sangat steady dari Arsenal sejak 3 musim terakhir mereka challenging for the title di domestic league maupun secara konsisten itu selalu memperbaiki hasil mereka di Liga Champions. Mulai dari 2023-2024 mereka masuk quarter final, 2024-2025 musim lalu mereka itu gugurnya di semifinal, dan sekarang musim ini mereka maju ke final. Itulah alasan gue sampaikan ke kalian, give him time, give him credit he deserve ya. Dan untuk Atletico, unfortunately ini menjadi kegagalan another ya blow bagi Diego Simeone yang bahkan sudah ganti hotel karena percaya tahayul biar nggak kalah lagi, masih kalah juga bos ya. Kita lihat dulu statement dari Diego Simeone. Apresiasi untuk para pemain kami, para fans kami. Kami menjalani Liga Champions yang sangat bagus, memberikan segalanya dan melaju lebih jauh dari yang diharapkan. Tidak ada yang perlu dikatakan lagi, kami sudah tersingkir dari kompetisi. Itu yang disampaikan oleh Simeone
setelah timnya resmi tersingkir. Tentunya ini juga menjadi musim yang cukup pahit bagi Simeone, kalah di final Copa del Rey, tersingkir di semifinal Liga Champions, dan juga tentunya tidak bisa compete untuk La Liga musim ini. Iya, itu dia kawan-kawan ya. Semoga tentunya ini akan menjadi musim yang berbeda bagi fans The Gunners ya. You are in for a good ride my friends. Dan kita seruput dulu ya. Pagi ini kembali lagi sebuah tentunya seruputan bagi fans Arsenal. Nice dream, maju ke final Liga Champions. Sudah unggul 2 poin di Premier League. Mantap. Itu dia kawan-kawanku. Kita masuk dulu ke preview menjelang tentunya ini akan menjadi salah satu pertandingan yang paling menarik abad ini juga. Semifinal leg kedua Bayern kontra PSG. Kedua tim berpeluang memecahkan rekor gol di Liga Champions, di mana Bayern dan PSG sama-sama mengirim sinyal bahwasannya leg kedua tidak akan berbeda dari leg pertama, di mana hujan gol akan tercipta, saling jual beli serangan akan tersaji ya. Hujan gol di leg pertama membuat untuk pertama kalinya kedua klub dengan lebih dari 40 gol di Liga Champions selama satu musim itu saling bertemu, di mana PSG sudah mencetak 43 gol dan Bayern 42 gol ya. Bayern mencapai angka tersebut dengan 2 pertandingan lebih sedikit karena PSG harus melewati fase playoff ya. Kedua tim sama-sama berpeluang mencapai rekor baru dan menumbangkan rekor paling produktif yang pernah dicatatkan oleh Barcelona di musim 99-2000 dengan 45 gol selama satu musim. Dan tampaknya memang Luis Enrique itu sudah mengindikasikan jika timnya at least butuh 3 gol untuk bisa maju ke final ya. Kita lihat dulu statement dari Luis Enrique. Saya bertanya kepada staf saya berapa gol yang menurut kami perlu dicetak dan kami sepakat akhirnya 3 gol adalah markanya. Ini stadion yang membawa banyak kenangan indah bagi kami dan kami memenangkan Liga Champions pertama kami di sini. Bayern memang akan bermain dengan dukungan fans mereka, tetapi kami datang untuk menang. Itu yang disampaikan oleh Luis Enrique. Dan hal senada juga tentunya disuarakan oleh sang kapten dari PSG yang tentunya menolak ya untuk memberikan kemudahan bagi Bayern. Kita lihat dulu statement dari Marquinhos. Saya pikir jalannya pertandingan akan sama. Pertandingan gila antara dua tim yang ingin menang dan mencetak gol. Kami datang dengan mentalitas yang sama dan kepribadian yang sama. Itu yang disampaikan oleh Marquinhos, dan tentunya walaupun ini adalah pertandingan yang tentunya sangat menarik bagi fans sepak bola netral, bagi fans sepak bola in general, karena pertandingan akan sangat jual beli serangan, tapi ini adalah mimpi buruk bagi para back-back guys ya. Kita lihat dulu statement dari Jonathan Tah ya, back dari Bayern Munich. Secara umum, gaya bermain kami telah membawa kami ke posisi sekarang. Tidak masuk akal jika kami mengubahnya. Kami ingin memainkan sepak bola yang atraktif dan menyerang. Itu yang disampaikan oleh Jonathan Tah terkait tentunya pertanyaan-pertanyaan seputar ini adalah laga yang tidak menyenangkan bagi para back. Dan begitupun konfirmasi ini disampaikan juga oleh manajer Bayern Munich Vincent Kompany yang tidak akan merubah approach dari Bayern Munich ya di leg kedua ini, meskipun mungkin arguably kemenangan dengan selisih 2 gol dibutuhkan oleh Vincent Kompany untuk bisa maju ke final Liga Champions ya. Kita lihat dulu statement dari Vincent Kompany. Yang kami tahu adalah leg kedua berlangsung di kandang dan kami harus menang. Kami membutuhkan para fans dan dukungan mereka. Ada begitu banyak gairah atau passion saat melawan Real Madrid dan kami membutuhkan hal yang sama lagi, bahkan lebih saat menghadapi PSG ya. Kurang lebih gitu kawan-kawan. Dan dari sisi tim tamu Paris Saint-Germain, mereka harus bertandang ke Allianz Stadium dengan minus tanpa kehadiran seorang Achraf Hakimi yang memang sangat-sangat krusial dalam pattern pola permainan Luis Enrique. Hakimi dipastikan akan absen pada leg kedua akibat cedera paha, dan PSG mengkonfirmasi dalam pernyataan resmi klub bahwa Hakimi harus menepi di lapangan
selama beberapa waktu setelah mengalami cedera paha pada leg pertama semifinal Liga Champions kontra Bayern, dan jangka waktu pemulihan membuat tentunya pemain timnas Maroko itu dipastikan melewati leg kedua, namun dia diprediksi masih bisa kembali jika PSG mampu lolos ke final pada 30 Mei nanti di Budapest. Kita lihat dulu skuad dari PSG yang akan bertandang ke Jerman, kawan-kawan. Inilah skuad lengkapnya, di mana tidak ada Hakimi di situ dan beberapa pemain yang lainnya sudah kembali fit dan bertepatan dengan momen decisive moment PSG pada musim ini ya. Itu kurang lebih skuad lengkapnya, cukup oke, hanya minus Hakimi saja ya. Baiklah, kita tinggalkan dulu Liga Champions, sekarang kita masuk dulu ke La Liga, di mana kontroversi terjadi terkait cedera dari Kylian Mbappe yang justru malah liburan ya. Dikasih waktu untuk pemulihan, kawan kita malah pacaran dan liburan ya. Dan tentu Kylian Mbappe harus menjalani tes kebugaran pada hari ini untuk menentukan apakah dia mampu bermain di partai yang sangat-sangat krusial. Itu adalah El Clasico yang akan tersaji di akhir pekan ini, dan Real Madrid berusaha keras membuat tentunya sang bintang ready untuk tampil kontra Barca. Mbappe sendiri baru kembali ke Madrid pada hari Senin setelah sebelumnya diberikan jatah libur untuk pemulihan cederanya yang sayangnya justru dipakai untuk pacaran ke Cagliari, Italia. Anjay. Ada juga terlihat bagaimana foto-foto dia berada di yacht bersama sang pacar. Dan hal ini menjadi kontroversi di Spanyol karena dia tiba di Spanyol hanya 12 menit sebelum kick off Real Madrid kontra Espanyol. Dan kelakuan Mbappe membuat tentunya banyak sekali fans Real Madrid merasa marah, sehingga bahkan sempat ada petisi untuk meminta Real Madrid Mbappe keluar dari Real Madrid. Apalagi musim ini Real Madrid itu hampir dipastikan tanpa gelar, dan tentunya pasca melawan Espanyol kemarin, Arbeloa memberikan sebuah sindiran yang cukup halus ya bagi Kylian Mbappe. Kita dulu statement dari Arbeloa ya. Ini sindiran-sindiran nice dream-nya dia. Bakat saja tidak cukup. Kami tidak membangun Real Madrid dengan pemain yang masuk ke lapangan memakai taksido, tetapi dengan pemain yang mengakhiri permainan dengan kaos penuh keringat, lumpur, usaha pengorbanan, dan ketekunan. Ketika bakat dikombinasikan dengan komitmen dan kerja keras, itulah yang membuat kami menjadi tim terbaik di dunia ya. Itu yang disampaikan oleh Arbeloa, yang merupakan tentunya pukulan yang cukup telak ke ulu hati Kylian Mbappe. Oke, pencarian sosok striker Barcelona ya, itu terus menyeruak, dan nama teranyar yang dikaitkan oleh Barcelona itu siapa lagi kalau bukan wonderkid yang muncul dan bersinar musim ini di Premier League. Itu adalah Eli Junior Krupi. Ini striker muda Bournemouth ini menjadi rebutan tentunya banyak sekali tim-tim Premier League, dan Barcelona resmi enter the race. Di mana sekarang Barcelona juga menyatakan secara resmi minat dan konfirmasi untuk mengeksplor kemungkinan mendatangkan Junior Krupi yang tampil cukup baik bersama Bournemouth musim ini ya. Di samping tentunya ada juga ketertarikan dari Arsenal, Liverpool, Manchester United, dan tentunya siapa lagi kalau bukan Chelsea, yang kalau ada wonderkid aing beli. Nah itu ya. Ini 5 tim Premier League tentunya sudah memantau ya bagaimana performa Krupi, namun Bournemouth yang mendatangkan Krupi dengan harga cukup murah hanya 10 juta pound dari Lorient pada Januari 2025 tentu tidak ingin menjual pemain terbaik mereka, terutama masih berusia teenager jatuhnya, dengan harga murah. Tentu ini tidak sesuai lah dengan ekspektasi Barcelona yang dari kemarin pencarian strikernya tentu berdasarkan budget ya.
budget yang terus-menerus turun nih dari Julian Alvarez, terus turun ke Joao Pedro, sekarang Eli Junior Krupi ya. Dia masih 19 tahun kawan-kawan dan baru saja menyamai catatan Robbie Fowler sebagai remaja yang mencetak 12 gol di musim perdana di Premier League setelah menang 3-0 atas Crystal Palace ya kemarin, dan rekan setimnya memberikan julukan Krupi Fox in the Box ya. Kita lihat bagaimana dia menyamai rekor Robbie Fowler. Masih berusia remaja namun bisa mencatatkan lebih dari 10 gol ya, double digit lah kurang lebih gitu ya. Kita lihat nanti perburuan Junior Krupi ini akan kemana sang ini wonderkid. Apakah tentu kembali ke Chelsea sebagai pendulang atau pengumpul kolektor wonderkid ultimate ya, atau bahkan ke Spanyol ya bersama Barcelona ya. Kita tinggalkan dulu Spanyol, kita masuk fokus dulu ke Inggris kawan-kawan. Di mana pasca konfirmasi partisipasi di Liga Champions Manchester United, budget untuk belanja gelandang itu sudah dirilis. Now that we know budget United untuk merekrut gelandang adalah 150 juta pound, kita bisa expect tentunya gambaran siapa-siapa nama yang akan direkrut, mulai ada gambaran yang lebih clear lagi. Definitely satu pemain di level 100 juta akan hadir karena tentu yang dibutuhkan adalah kepastian ya, pengalaman, experience, karena yang diganti adalah Casemiro, pemain yang sangat berpengalaman, defensive monster ya. Dan secara statistik kalian bisa lihat saja itu statistik defensif dari Casemiro musim ini itu at least 2 kali lebih tinggi ketimbang target-target yang tengah diincar oleh Man United sekarang, apakah itu Tonali, apakah itu Elliot Anderson, apakah itu Baleba. Jadi definitely pengganti Casemiro akan sulit dicari dari aspek manapun. Dan untuk klasifikasi yang kedua, tentu untuk yang pengalaman uang 100 juta pound harus digelontorkan, mungkin lebih gitu. Dan untuk klasifikasi yang kedua, ini tentu mencari sosok yang sedikit lebih reasonable harganya, dan itu jatuh kepada sosok ya. Ada 3 sosok yang masuk di kategori ini, dan salah satunya adalah Matheus Fernandes dari West Ham ya. Matheus Fernandes ini masuk ke kategori kedua bersama Alex Scott Bournemouth dan juga Ederson Atalanta. West Ham mendatangkan Matheus Fernandes seharga kurang lebih 42 juta pound sterling, dan itu tentu membuat United tetap memonitor kondisi dari Matheus Fernandes yang memiliki kans untuk dicuri jika West Ham resmi terdegradasi musim ini, di mana sekarang klasemen kembali berbalik ya. West Ham yang turun masuk zona degradasi, dan Tottenham Hotspur pasca kemenangan akhir pekan kemarin yang masuk ke zona aman ya. Ini masih bakal fluid banget teman-teman, tapi definitely konfirmasi tentunya jika West Ham degradasi, ini Man United berpeluang untuk mendatangkan Matheus Fernandes dengan harga tanpa inflasi, karena biasanya ada klausa itu penjualan jika sang klub yang menaungi terdegradasi. Jadi ada klausa penjualan di kontrak masing-masing pemain yang normalnya berada di papan tengah ke bawah ya. Kita lihat dulu bagaimana penampilan Matheus Fernandes musim ini. Juga cukup solid kawan-kawan, mencetak 3 gol dan 3 assist, dan secara possession juga dia pass completednya 88%. Kemudian secara physical attributes juga cukup oke gitu ya, menit bermainnya cukup konsisten, bagaimana dia cukup konsisten menang duel, begitupun duel di udara. Fernandes sendiri baru saja menembus timnas Portugal bermain bersama Bruno. Itu alasannya kenapa Bruno sempat merekomendasikan rekrutan Matheus Fernandes saat sang pemain masih berada di Southampton, dan itu idenya unfortunately pada saat itu ditolak oleh Ruben Amorim, dan pelatih timnas Portugal Roberto Martinez juga mengagumi progresnya dan menyebut perkembangan dari Matheus Fernandes ini cukup luar biasa, dan dia juga berpeluang untuk masuk dalam skuad Portugal di Piala Dunia nanti. Kurang lebih gitu kawan-kawan ya. Dan ada juga nama Ederson
dari Atalanta yang tengah dikaitkan sebagai klasifikasi opsi murahnya, opsi keduanya untuk rekrutan gelandang Manchester United setelah budget pembelian posisi gelandang dikonfirmasi nominalnya ya. United ikut dalam perburuan Ederson yang disampaikan oleh Fabrizio Romano ya, target lama karena memang Ederson sempat dikonsider di bulan Januari, namun sang pemain sudah mencapai kesepakatan personal dengan Atletico Madrid pada saat itu. Namun transfer batal ya. Dan sekarang di musim panas, meskipun kesepakatan personal sudah tercapai, Atletico menolak untuk membayar harga yang diminta oleh Atalanta yang cukup mahal sebesar 45 juta euro. Karena mengingat kontrak dari Ederson tersisa 1 tahun saja. Dan kabar ketertarikan United kembali mencuat setelah dikonfirmasi oleh Fabrizio Romano. Kita lihat dulu statement dari Romano. Ederson ada dalam daftar Manchester United. Dia bukan satu-satunya pemain, mungkin juga bukan prioritas utama, tetapi dia adalah salah satu opsi dari daftar Man United. Seperti yang gue jelaskan kawan-kawan, dengan budget yang sudah dikonfirmasi, satu signing di bracket 100 juta ini akan datang. Itu berarti nama-nama seperti Elliot Anderson, Sandro Tonali, ya, Aurelian Tchouameni. Nama-nama yang senior, nama-nama yang punya value tinggi, yang punya kualitas ini sudah terjamin gitu ya. Satu lagi itu adalah opsi yang economical. Nah, masuklah tadi yang gue sampaikan, ada di situ Matheus Fernandes, ada di situ Alex Scott dari Bournemouth, dan salah satunya adalah Ederson. Ederson tentu memiliki harga yang lebih acceptable. Permintaan Atalanta 45 juta euro dengan durasi kontrak yang nyaris habis sisa setahun saja. Dipastikan United bisa menggoyang, meminta diskon ya. Mungkin di angka 35 juta euro yang dirasa cukup untuk membuat United memiliki dua opsi signing yang cukup berkualitas di musim depan ya. Dan ada juga suggestion dari legenda United Peter Schmeichel yang justru menyarankan United merekrut Granit Xhaka dari Sunderland. Memang penampilan Granit Xhaka bersama Sunderland musim ini itu sangat-sangat baik kawan-kawan, membuat Sunderland menjadi tim yang hard to beat, terutama saat tampil di Stadium of Lights, kandang mereka sendiri. Dan Schmeichel meragukan opsi Sandro Tonali sebagai target potensial. Dengan Casemiro meninggalkan United, Schmeichel merasa harus ada experience juga yang harus diinstil di tim Man United musim depan. Dan menyebutkan harga Xhaka yang relatif murah, tetapi United bisa memiliki sosok pemain yang punya leadership tinggi dan mampu memainkan 80% pertandingan di satu musim full. Namun dia tetap mendorong tentunya United membangun tim di sekitar Kobbie Mainoo ya. Ada juga kabar terkini dari Phil Foden yang meskipun jarang mendapatkan menit bermain di City musim ini, tetapi mendapatkan perpanjangan kontrak baru berdurasi sekitar 4 tahun ya. Phil Foden yang sekarang udah berusia 26 tahun menyetujui kontrak barunya bersama Manchester City dengan durasi 4 tahun dan membuatnya mungkin hanya akan membela satu klub saja sepanjang karirnya. Kontrak ini diberikan di tengah performa yang tidak meyakinkan, tentu raise questions ya. Dan dia cuma starter di 2 laga Premier League sejak pertengahan Januari. Foden masih belum jelas juga apakah akan menjadi salah satu pemain yang dibawa oleh Thomas Tuchel ke Piala Dunia atau tidak. Jika sebelumnya kontrak Foden akan habis di tahun depan, dengan perpanjangan ini tentu Foden akan terikat kontrak hingga 2030. Dan itu pun ada opsi klausa perpanjangan otomatis 1 tahun. Ya, kita lihat dulu bagaimana statistik Foden musim ini yang tidak sebaik tentunya musim-musim sebelumnya. Penampilan yang kurang ya, kemudian kontribusi gol yang bahkan tidak masuk double digit teman-teman ya. Dan musim depan performanya tentu diharapkan bisa kembali improve karena sejak kekalahan di derby Manchester dia sering terdepak dari starting 11 Guardiola. Di timnas sendiri dia harus bersaing dengan banyak nama, Morgan Rogers, Cole Palmer ya, dan juga ada Jude Bellingham untuk mengisi posisi attacking midfield nomor 10 ya. Dan kontrak barunya berarti membuat dia akan berusia 30 tahun ketika kontraknya habis dan mungkin menjadi pemain pertama yang
membela City ya sepanjang karirnya, kurang lebih gitu, satu klub saja ya. Dan kita masuk dulu ke Indef, di mana Bluco membuat Chelsea porak-poranda guys ya. Ini Chelsea are in a deep crisis sekarang. Betul-betul pasca kekalahan dari Forest kemarin membuat Chelsea dalam stage yang cukup memprihatinkan. Kita lihat dulu bagaimana tentunya krisis Chelsea dimulai ketika Bluco itu masuk takeover sejak Mei 2022. Menggelontorkan dana gila-gilaan untuk belanja yang unfortunately source-nya adalah dari pinjam alias hutang ya. Musim pertama rekor transfer klub itu terpecahkan dengan total belanja 745 juta pound. Musim kedua menghabiskan 552 juta pound dan musim ketiga sekitar 305 juta pound sterling. Dan ditambahkan dengan 2025 kemarin untuk 6 pemain totalnya 263 juta pound untuk Joao Pedro, Jamie Gittens, Jorel Hato, Garnacho, Estevao dan juga Samuel Smith ya. Dan jika dikombine udah hampir 2 miliar euro kurang lebih pengeluaran yang sudah dikeluarkan oleh Bluco, yang source dari fundingnya menjual tanah kepada dirinya sendiri, hotel gitu ya, terus beberapa dari pinjaman atau loan. Nah uniknya jika kita lihat starting 11 yang diturunkan kemarin kontra Fulham dengan seluruh pembelanjaan ya, atau ini most use yang paling sering lah digunakan di musim ini. Ini kalau dari back aja kawan-kawan, jumlah belanja yang udah digelontorkan oleh Bluco ya. Badia Chile 30 juta, Axel Disasi 40 juta, Wesley Fofana 70 juta, kemudian Mamadou Sarr 25 juta, Jorel Hato 30 juta ya. Kalau di-combine aja udah mau 200 juta sendiri, tapi yang dimainkan lagi-lagi adalah produk akademi dari Chelsea yang berupaya mereka singkirkan di 2 musim terakhir, tapi nggak laku-laku, Chalobah gitu. Pasangannya pemain yang mereka datangkan secara gratis dari Fulham justru ya. Jadi apa gunanya belanja? Jadi ini adalah precedence ya. Duet back mereka yang tampil kontra Forest kemarin itu udah mengindikasikan betapa bobroknya strategi transfer dari Bluco. Buat apa beli back lebih dari 200 juta tapi kalau yang lu mainin Tosin nama Chalobah gitu kan. Dan begitupun di area-area yang lain, arguably yang benar mereka beli rebuild itu cuma tengah, dimana Enzo, kemudian Caicedo, Lavia kalau di-combine itu juga udah nyaris 250 juta lebih gitu teman-temannya secara investment ya. Itu pun mereka kalah kemarin, kalah dari Nottingham Forest yang bahkan nggak main full squad karena menjaga kebugaran untuk second leg ya dari Europa League teman-teman. Jadi ini belum lagi pemain-pemain mahal yang dibeli terus dijual lagi karena gagal seperti Christopher Nkunku, Nicholas Jackson ya. Kemudian ada Raheem Sterling yang kemarin akhirnya juga dilepas, dirobek kontraknya ya. Dan kebijakan transfer yang terlalu gegabah ini tentu membuat banyak sekali pemain yang datang secara kuantiti tetapi jarang yang bisa dijustify secara quality. Rekrutnya banyak tapi yang salah juga banyak. Yang salahnya banyak sekali teman-teman ya. Dan ada juga tentunya seolah-olah rekrutmen ini tanpa strategi yang clear, termasuk tentunya membeli jumlahnya secara masif tetapi tidak bisa mengisi posisi tersebut secara permanen. Contoh sayap, rekrutan Jamie Gittens sampai sekarang ya dia nggak bisa jadi pemain yang diandalkan di sisi tersebut. Begitupun dengan Garnacho teman-teman ya. Jadi ini menjadi sebuah catatan kaki tentunya untuk Bluco bisa segera berubah. Karena apa yang mereka putuskan terutama di posisi sporting director, bahkan title aja tuh ada sporting director. Sporting director terlalu banyak ya. Dan squad tidak siap bermain di 2 kompetisi.
sekaligus. Kita lihat bagaimana dengan dana yang begitu banyak, how come Chelsea nggak punya dua tim yang sama kualitasnya untuk mengarungi dua kompetisi sekaligus. Ya, kita lihat bagaimana di era Bluko hanya satu musim saja sejak mereka diambil alih itu mampu lolos ke Liga Champions dengan lewat posisi 4. Sisanya kawan-kawan termasuk ya di musim ini itu dipastikan juga kembali gagal lolos ke Liga Champions. Terlepas ada beberapa gelar yang dimenangkan seperti menjuarai FIFA Club World Cup dan juga Conference League, yaitu given lah ya, harusnya emang yang Conference League terutama dengan investment lebih dari hampir 2 miliar dolar, masa lu nggak 2 miliar euro, masa lu nggak bisa menang Conference League doang sih, gitu maksud gua ya. Jadi ini sebuah apa ya, keputusan yang lagi-lagi lebih sering miss-nya daripada benarnya, dan terutama juga terkait penunjukan pelatih. Ini yang paling banyak di highlight ya, bagaimana Bluko selalu gagal dalam menunjuk sosok pelatih. Antara itu memecat pelatih terlalu cepat, tidak pada timing yang tepat, atau justru meng-hire orang yang salah, di mana sudah ada 6 pelatih yang di-hire oleh Bluko sejak 4 tahun mereka mengambil alih kepemilikan. Thomas Tuchel, Graham Potter, Pochettino, Maresca, Liam Rossenior, dan sekarang Callum McFarlane. Setiap pemecatan 5 pelatih sebelumnya tentu berdampak terhadap pembayaran kompensasi yang sangat-sangat enormous alias besar. Ada juga Thomas Tuchel yang harus menerima pesangon 13 juta pound, Graham Potter yang harus menerima pesangon 13 juta pound, Mauricio Pochettino yang menerima pesangon 10 juta pound, Enzo Maresca yang menerima 5 juta pound karena menolak ya tentunya menerima kompensasi penuh, dan terakhir Liam Rossenior. Liam Rossenior ini datanya harus direvisi ya teman-teman, karena dia hanya akan dibayarkan tahun pertama kontraknya saja. Jadi kontraknya kan tuh 5 tahun ya, berarti sekitar ya 4 jutaan lah dia menerima kompensasi. Jadi total sekitar ya 40-50 juta pound yang harus dihabiskan oleh Chelsea untuk membayar kompensasi pelatih ya. Ya harusnya 50 juta pound itu bisa buat yang lain. Kalau Bluko keputusannya nggak ngadi-ngadi. Jadi gua harapkan fans Chelsea bersabar. Semoga ini ya namanya, mungkin mereka bermain football manager di kehidupan nyata. Mereka lagi excited, mereka nggak pernah touch sepak bola sebelumnya. Mereka believe ya model yang benar adalah model Brighton ya. Antara fans Chelsea ikhlas jadi Brighton baru atau banyak-banyak protes aja. Ya itu ya. Itu dia kawan-kawan. Minum dulu. Untuk kalian semua, hari ini beberapa bahasannya. Selamat sekali lagi untuk fans Arsenal. Jangan lupa juga bergabung di Discord untuk kalian bisa mendapatkan informasi terkini seputar Football Morning Show. Dan gue ingin mengingatkan teman-teman, kita nanti malam ada main game sama B2F. Gua sama Asnawi sama beberapa teman-teman Subaton itu akan melawan B2F. Oke? As always my friends, have a lovely day. Bye.